Perkenalkan, nama saya Megawati Madja, kelas B1, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan pembelajaran modul keempat, yaitu Ragam Bahasa Indonesia. Ragam Bahasa Indonesia pengertiannya adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara, menurut Batchman 1990. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat sehingga dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kemudian, ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-cirinya tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Kemudian ada ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari dalam masyarakat. Kemudian ragam fungsional digunakan dalam struktur profesi atau kedinasan atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi atau lingkungan kerja, lembaga, organisasi, kegiatan tertentu, dan sebagainya. Kemudian ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakainya sebagian besar bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Kemudian ragam bahasa tidak baku. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari, yaitu bahasa tutur. Kemudian ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar pertama, topik yang sedang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicara. Yang ketiga, medium yang digunakan. Yang keempat, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Kemudian ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi pertama, ragam dialek, yang kedua, ragam terpelajar, yang ketiga, ragam resmi, yang keempat, ragam tak resmi. Contohnya bisa dilihat. Kemudian ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik seperti gambar di samping. Kemudian, kita harus cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia atau dulu disebut Pusat Bahasa. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.